warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Pada pertemuan ini kita akan coba bahas tentang penjualan angsuran atau installment sales. Ringkasan materi di dalam penjualan angsuran ini ada beberapa materi yang akan kita perdalam. Yang pertama adalah bagaimana pengertian dan masalah akuntansinya. Yang kedua, bagaimana pengakuan laba kotornya, metode pencatatan dalam penjualan angsuran, penghitungan bunga dan angsuran, dan tukar tambah atau trade-in di dalam penjualan angsuran tersebut. Jadi ada 5 poin penting yang nanti akan kita coba bahas. Seperti kita tahu bahwa angsuran itu merupakan fenomena umum di dalam bisnis modern saat ini. Bahkan sudah menjadi tren gaya hidup modern. Kenapa? Kebutuhan yang begitu banyak. Di sisi lain, kita punya keinginan dan ingin tetap memiliki barang mewah tersebut. Padahal pendapatannya terbatas. Seperti misal ingin memiliki mobil, barang-barang elektronik, perhiasan, dan lain-lain yang sudah di luar daripada jangkauan kita. Kalau kita disuruh untuk membeli lunas, agak susah. Maka dalam fenomena seperti ini, orang itu akan sangat membutuhkan sistem angsuran dalam membelinya. Maka biasanya ada yang menggunakan kartu kredit misalnya. Nah, sistem angsuran ini juga sangat menguntungkan bagi penjual barang mewah tersebut. Kenapa? Karena dapat meningkatkan penjualannya. Keringanan pembayaran melalui sistem angsuran atau cicilan itu menjadi daya tarik tersendiri buat calon konsumen. Nah, pengertian dan masalah akuntansi di dalam penjualan angsuran. Penjualan angsuran itu adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap. Nah, yang kita garis bawahi adalah perjanjian dan secara bertahap. Pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagai sebagian dari harga penjualan atau biasa disebut dengan DP. Nah, setelah itu sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Ini adalah pengertian secara umum dari penjualan angsuran. Kemudian bagaimana dengan pengertian menurut para ahli? Menurut Alan R. Drebin dalam bukunya tahun 1996, ini agak lama, tapi insya Allah masih relevan, di halaman 121. Dalam buku akuntansi keuangan lanjutan, penjualan angsuran barang dagangan adalah penjualan barang dagangan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Dan di dalam penjualan angsuran, barang-barang dagangan mempunyai ketentuan sebagai berikut. Ada pembayaran uang mukanya, ada pembayaran angsurannya. Pembayaran uang muka itu dilaksanakan secara tunai, cash ya, yang jumlahnya sebesar persentase tertentu dari harga jual barang atau sebesar jumlah rupiah yang telah ditentukan. Biasanya dalam penjualan angsuran itu, misal silakan membeli motor ini, tapi harus memberikan DP 20%, misal 20% dari harga jual motor tersebut. Yang kedua ada pembayaran angsuran, yaitu pembayaran uang tunai periodik sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sebelumnya atau ditentukan besar kecilnya tergantung pada lamanya jangka waktu angsuran. Semakin lama jangka waktu angsurannya, maka angsurannya pun kecil.
Semakin cepat jangka waktu angsurannya, maka angsurannya besar. Ini menurut Alan R. Drebin. Sedangkan menurut Hadori Yunus Harnanto, di dalam bukunya ini juga lama, tahun 87, halaman 6, insya Allah masih relevan juga, bahwa akuntansi keuangan lanjutan itu adalah, bahwa di dalam buku akuntansi keuangan lanjutan, bahwa penjualan angsuran itu adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, selanjutnya penjual menerima pembayaran pertama sebagai bagian dari harga jual atau down payment, dan sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Ini adalah pengertian daripada penjualan angsuran menurut para ahli. Selanjutnya, masalah-masalah yang timbul dalam angsuran tentunya pasti akan menimbulkan masalah di dalam setiap operasionalnya di angsuran itu. Itu ada dua, dikelompokkan menjadi dua. Masalah yang bersifat non-akuntansi dan juga masalah yang bersifat akuntansi. Non-akuntansi itu bagaimana mengurangi terjadinya pembatalan penjualan angsuran. Sudah dibeli, batal. Kan masalah tuh. Bagaimana menyediakan perlindungan hukum kepada penjual. Nih, bagaimana si penjual itu bisa menarik kapan saja barang dagangan yang diberikan kepada si pembeli karena dia nggak kuat bayar. Maka harus ada perlindungan hukumnya pada saat menarik itu sah adanya. Karena memang ada kredit macet. Yang berikutnya bagaimana menyediakan perlindungan ekonomi kepada penjual. Nah, ini juga sama. Pada saat terjadinya kredit macet, itu kan sangat mempengaruhi ekonomi atau keuangan perusahaan penjual. Nah, ini adalah masalah-masalah yang non-akuntansi. Sedangkan masalah akuntansinya adalah bagaimana penjual angsuran itu diakui sebagai laba kotor. Bagaimana pengakuannya? Bagaimana penghitungan bunga dan angsurannya? Dan juga bagaimana pencatatan pada saat adanya tukar tambah. Nah, ini semua akan coba kita bahas di dalam pertemuan ini. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Nah, tadi di pertama kan pengertian dan masalah-masalahnya. Nah, sekarang yang kedua adalah pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Jadi ada dua, bisa menggunakan dasar penjualan atau accrual basis. Maksudnya apa? Setiap kali ada transaksi langsung diakui sebagai laba kotor. Yang kedua ada dasar kas atau cash basis. Jadi dia pengakuannya itu bukan pada saat terjadinya penjualan, tapi ada 3 pengakuan di dalam cash basis. Kita coba akan bahas juga. Oke. Yang pertama, dasar penjualan atau sales basis atau accrual basis. Di sini ada contoh soal PT Unikan melakukan penjualan angsuran seharga 12.500.000 dengan syarat pembayaran uang muka sebesar 2.500.000 langsung diterima. Cash ya. Kemudian sisanya dibayar 4 kali angsuran bulanan setiap akhir bulan. Harga pokok penjualannya adalah 10 juta. Maka bila angsuran tanpa bunga pembayarannya adalah sebagai berikut. Kita buat tabel. Di sini tabel tanggal, keterangan, kemudian jumlah. Tanggal 1 Maret 1990 terjadilah pembayaran uang muka sebesar 2.500.000. Nah, di dalam dasar penjualan atau accrual basis, pada saat terjadi pembayaran uang muka, itu sudah diakui sebagai laba kotor. Walaupun belum lunas. Nah, pada tanggal 31 bulan 4 1990, terjadilah angsuran ke-1. Sebesar berapa? 2.500.000. 2.500.000 ini dari mana?
12.500.000 dikurangin harga pokoknya adalah 10 juta sama dengan 2.500.000. Nah, ini 2.500.000 ini adalah uang muka atau keuntungannya, sedangkan 10 juta ini adalah harga pokoknya. Maka 2.500.000 ini adalah dari 10 juta dibagi sisa angsurannya. Karena di dalam soal ini adalah 4 kali angsuran, maka 12.500.000 dikurangi uang muka 2.500.000 tinggal 10 juta. Nah, 10 juta dibagi 4 sama dengan 2.500.000. Angsuran kedua pun sama, jadinya 2.500.000. Angsuran ketiga 2.500.000. Angsuran keempat 2.500.000. Sehingga totalnya menjadi 12.500.000 di angsuran terakhir. Nah, bila perusahaan menggunakan metode akrual, maka pada bulan Maret 1990, perusahaan mengakui laba kotornya sebesar 2.500.000. Ya, jadi pada saat pembayaran uang muka sudah langsung diakui sebagai laba kotor. Kemudian dasar cash atau cash basis. Ini ada 3 pengakuan. Yang pertama, harga pokok penjualan, kemudian laba kotor. Pada saat penerimaan kas sampai dengan 10 juta, 10 juta itu kan tadi harga pokoknya ya. Dianggap sebagai pembayaran harga pokok penjualan. Yaitu apa? Sampai dengan angsuran ketiga plus uang muka. Kemudian setelah memperoleh di atas harga pokok, maka angsuran keempat baru mengakui adanya laba kotor. Nah, dalam kasus ini adalah angsuran keempat. Di angsuran keempat itu sudah melebihi harga pokok, maka kelebihannya itu diakui sebagai laba kotor. Pengakuan yang kedua itu laba kotor, kemudian harga pokok penjualan. Pada saat penerimaan uang muka sebesar 2.500.000 itu dianggap sebagai laba kotor, yaitu pada bulan Maret 90. Sedangkan pembayaran berikutnya tidak menerima laba kotor karena merupakan pembayaran bagi harga pokok penjualan, yaitu angsuran pertama sampai dengan angsuran keempat. Angsuran pertama sampai dengan keempat itu bukan termasuk laba, tapi penerimaan harga pokok penjualan. Pengakuan yang ketiga di dalam metode cash basis, harga pokok penjualan dan laba kotor diakui secara proporsional. Yaitu suatu metode di mana harga pokok penjualan dan laba kotornya itu diakui secara bersama-sama setiap periode penerimaan kas. Kalau di dalam kasus ini, contoh pada tanggal 1 bulan Maret 90, penerimaan kas itu adalah uang muka. Maka pada saat penerimaan uang muka ini langsung diakui sebagai harga pokok penjualan dan laba kotor secara proporsional. Yaitu bagaimana 2 juta untuk harga pokok penjualannya, sedangkan laba kotornya adalah 500.000. Itu. 2 juta kita bisa tahu menetapkan harga pokok penjualan 2 juta dari mana? Karena harga pokok penjualannya adalah 10 juta. Kemudian sisa angsurannya adalah dari uang muka sampai dengan angsuran keempat adalah 5 dibagi 5. Maka sama dengan 2 juta.
Kenapa? Karena harga pokok penjualan dan laba kotor diakui secara proporsional. Jadi secara bersama-sama setiap periode penerimaan kas. Gitu. Angsuran pertama harga pokoknya 2 juta, laba kotornya 2 juta. 500.000. 500.000 ini dari mana? 500.000 itu dari harga penjualan kan 12 juta 500, ya, sedangkan harga pokoknya adalah 10 juta. Maka berapa keuntungannya? 2 juta 500. Nah, 2.500.000 itu dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dibagi 5? Karena ini di atas. Diakui secara bersama-sama setiap periode penerimaan kas. Jadi dihitung pada saat penerimaan uang muka 1, angsuran pertama 2, angsuran kedua 3, angsuran ketiga 4, angsuran keempat 5. Nah, itu bagi 5. Jadi 500.000 sehingga di total 2.500.000 ini 10 juta. Nah, dua-duanya kalau dijumlahkan menjadi 12.500.000. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah metode pencatatan penjualan angsuran. Jika barang tidak bergerak yang dijual secara angsuran, maka jurnalnya adalah piutang usaha angsuran di debit, harta tidak bergerak di kredit, laba atas penjualan di kredit. Jika barang dagangan yang dijual secara angsuran, maka jurnalnya piutang usaha angsuran bertambah di debit, penjualan angsurannya bertambah di kredit. Nah, akan berpengaruh pada harga pokok penjualan sama persediaan barang dagang. Ini jurnalnya. Pada akhir periode, penjualan angsurannya menjadi di debit, harga pokok penjualan dan laba kotor penjualannya di kredit. Untuk jelasnya, nanti kita akan coba membahas tentang kasus. Dan di pertemuan berikutnya, kita coba untuk membahas tentang penghitungan bunga dan angsuran. Demikian untuk pertemuan kita pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.